Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat datang ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Hari ini hari ke-9, 3 Jun 2023. InsyaAllah bersama-sama kita hari ini ada bicara buku di Kemah Akademi Jawi Malaysia. Saya jemput semua yang ada di sini untuk datang berkunjung ke kemah kami. Kita tawarkan buku-buku terpilih, buku-buku menarik terbitan dari Akademi Jawi dan juga beberapa penerbit yang kita bawa. Dan juga ada promosi jugalah, diskaun-diskaun antara 10% ke 20%, ada juga sampai 90%, 50%. Jadi bersama-sama saya hari ini kita akan bersama dalam bicara buku, sebuah buku yang baru saja terbit, yang masih lagi panas, baru saja masuk ke rak dalam minggu ini juga, berjudul Risalah Kalbu, Bekal Menuju Puncak Destinasi. Sebuah buku yang agak, bila orang tengok ramai nak pegang sebab dia kata cantik. Ada yang beli sebab dia kata cantik. Saya pun macam boleh tahan jugalah. Walaupun kalau tengok harga, orang beli sebab cantik tu memang agak menarik jugalah, dia punya sebabnya. Sedikit saya cerita tentang buku ini. Risalah Kalbu, buku terkini yang di bawah penerbit Raudah Al-Mikyas, hasil karya Dr. Solihah Kaswari yang sebelah saya ini. Dan ini merupakan buku yang keempat yang secara berturutan diterbitkan oleh Raudah Al-Mikyas, mula dengan Juzul Amma, Ibadur Rahman, kemudian Kombo Jawahir Al-Quran dan Durul Al-Quran. Kemudian dia datangkan pula sebuah lagi buku berjudul Risalah Kalbu dalam kemasan yang sangat menarik lah, kulit keras, bertinta emas dan juga jilidan jahit. Saya kira saya nak perkenalkan sedikit lah Ustazah Solihah. Saya kira ramai juga yang ada di sini yang sebelum ni masa buku ni naik dekat rak, ramai dah datang sebab dia tengok status Ustaz, dia kata ada buku ni akan masuk ke Pesta Buku kan, sebab kami sendiri pun tak sangka sempat masuk ke Pesta Buku, dan Kilang pun memberikan kerjasama untuk mencetak, siang malam mereka bekerja untuk sampai juga ke Pesta Buku. Alhamdulillah. Ustazah Solihah merupakan fellow utama ataupun fellow kanan di Raudah Al-Mikyas yang banyak membicarakan tentang kajian-kajian yang tentang Al-Quran dan juga Sunnah yang sentiasa disampaikan dari semasa ke semasa. Even hari ini pun, pagi tadi pun ada pengajian juga, ada juga secara dalam talian ataupun secara bersemuka. Dan karya terbaru ini saya rasa daripada pengobrolan saya dengan para pembeli, ada yang kata sebelum ni dah pernah ikut, dah ada beli pendrive, dah audio, tapi bila dia keluar dalam bentuk buku ni, mereka rasa tertarik lah. Dan ada yang rasa nanti saya nak beli, saya nak reserve beli lah, macam tu lah. Jadi untuk permulaan boleh Ustazah cerita sikit bagaimana tercetusnya idea untuk menghasilkan buku ini. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Selalu ada latar belakang kenapa buku ini ditulis dan diterbitkan. Ceritanya adalah ketika berlaku COVID, kita semua dipenjarakan oleh Allah, duduk di rumah ketika Ramadan. Dan pada Ramadan itulah selalu orang berkata, selepas Ramadan ini bagaimana kita boleh istiqomah. Dan saya memikir bahwasanya untuk istiqomah itu bukan melalui ayat-ayat motivasi atau bukan melalui keberanian diri, aku boleh ataupun yang seumpamanya lah, dengan keyakinan diri. Tetapi saya melihat untuk istiqamah itu
memerlukan satu bekalan. Yang bekalan itu terkait dengan hati. Karena bagaimanapun orang istiqamah itu, bila kita pahami hakikatnya adalah orang yang sedang mendaki untuk mencapai satu destinasi. Dan mendaki itu bukan sesuatu perkara yang mudah, karena ia memerlukan tenaga yang ekstra. Bukan boleh berjaya sampai ke puncak, tapi kadang putus asa karena letih, lelah, dan payah. Karena itu saya melihat gambaran mengenai orang istiqamah itu seperti orang naik gunung. Jadi saya mempelajari kalau orang naik gunung ini biasanya memerlukan pernafasan, jantung yang sehat. Karena saya juga pernah mendaki, walaupun tidak tinggi sangat, hampir give up dan rasa nak putus dekat sini tuh. Saya hampir menyerah, tapi saya akhirnya berehat, bukan untuk berhenti, untuk mengambil tenaga dan meneruskan. Itu yang saya pahami tentang istiqomah. Maka jantung yang saya maksudkan itu, saya kembalikan pada Al-Quran adalah bukan jantung organnya seperti orang mendaki gunung itu, tetapi jantung spiritualnya. Dan saya menemukan dalam Quran itu perbincangan tentang hati itu banyak sangat. Karena itu saya perlu menyusun dan akhirnya saya buat kelas dekat Syawal. Sebab Syawal itulah orang semua ingin istiqomah macam di bulan Ramadan. Maka saya keluarkan masa itu cuma 9 hati, tetapi seiring dengan kajian-kajian lagi saya tambahkan lagi hati satu lagi, sehingga genap jadi hati yang 10. Ramai orang mengambil pendekatan terus bincang kepada qalbun salim, kemuncak kalbu. Tetapi awal kalbu, awal hati itu tidak diperbincangkan. Maka saya akhirnya merumuskan secara kronologi jenis-jenis hati itu. Dan saya tak nak orang keliru pasal hati dan jiwa dengan konteks semasa adanya healing itu. So saya kena adakan lagi buku yang seterusnya, mungkin risalah jiwa. Sebab beza dua perkara ini. Akhirnya saya letakkan pertama qalbu atau hati yang beriman. Saya masukkan lagi hati yang berpetunjuk. Saya masukkan lagi hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang bertakwa, hati yang khusyuk, hati yang tunduk, hati yang tenang. Tentram pun lain dalam Quran itu. Kalau tentram itu levelnya lebih tinggi. Kalau kita hanya mencari ketenangan kan, tapi belum tentu kita tenang itu dekat dengan Tuhan. Masih ada lagi Tuhan yang akan mendekati kita dengan ketentraman. Itu bahasa orang Malaysia. Bahasa Al-Quran sakinah. Maka ada lagi hati berikutnya, kalbu berikutnya, yaitu kalbu yang selalu berharap. Kita hidup ini kan ingin berharap dapat sesuatu yang terbaik. Sampai ke puncaknya hati kita betul-betul bersih, berlaku satu purifikasi kalbu, sehingga kita layak untuk berjumpa Tuhan kita. Bila kita layak jumpa Tuhan kita, hakikatnya kita berada dekat top of mountain, puncak gunung itu. Karena itu Allah itu berada di ketinggian, dan untuk mencapainya kita kena menggunakan hati yang betul-betul sehat. Hati yang sehat itu yang selamat. Nah, itu yang saya pikir itu kita semua itu menghiaskan hati kita dengan perkara-perkara tersebut, sehingga kita boleh mendepani cabaran, sehingga tidak berlaku lagi istilah healing instant. Kita hidup itu by proses. Sebab bagi saya hidup itu adalah rangkaian kepedihan dan penderitaan. Kalau kita memahami hidup itu adalah rangkaian kenikmatan dan kesenangan, maka kita salah. Kesenangan yang Allah bagi itu bonus saja. So itu latar belakang kenapa saya menulis risalah qalbu, yaitu tulisan-tulisan yang terkait tentang masalah hati. Bahkan nanti saya akan sebut hati orang yang tidak beriman pun ada. Berfikir tetap menggunakan hati. Tak kisah kafir, mukmin, tetap gunakan hati. Ya, karena itu kita perlu faham tentang hati sampai akhirnya kita mengetahui rahasia yang halus di sebalik mahakarya Tuhan yang begitu berkuasa di atas semesta ini. Nah, itu kan.
Terima kasih Ustazah. Dalam buku ni ada 1, 2, 3, 4, 5 bab. 5 bab. Dan bab paling besar sekali ialah tentang jenis-jenis kalbu lah, yang tadi yang Ustaz sebut ada 10 kalbu tu. Soalan saya, apakah 10 jenis kalbu ni pernah disentuh ataupun disusun secara sistematik seperti begini dalam mana-mana karya sebelum ini? Baik. Saya banyak membeli dan merujuk literatur-literatur daripada Arab mengenai perbahasan qalbu. Tentang ensiklopedia fiqh qalbu saya punya. Tentang a'mal al-qulub saya pun punya. Tetapi tidak disusun secara sistematik. Dan saya menemukan dalam Al-Quran tidak disebutkan di situ. Sehingga saya melihat ada kelompangan dalam tulisan itu. Kita tak menafikan bagusnya konten penulisan pada tajuk-tajuk yang dibincangkan, tetapi ada bahagian yang tidak diletakkan. Karena ada bagian tak diletakkan itu, bagi saya itu adalah menciptakan untuk saya medan. Mungkin mereka menyisakan untuk saya satu kajian agar saya menyusun. Sehingga saya susunkan 10 itu mengikut secara majoritinya adalah analisis kepada Al-Quran itu direct. Kemudian saya cuba juga untuk merujuk yang dikenali sebagai ulama-ulama klasik yang fokus kepada hati, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, dalam Tibbul Qulub, klinik hati itu, fokus utama yang dibincangkan itu secara general. Hati itu ada 3, qalbun qasin, hati yang keras, yang mati, yang tak boleh disentuh lagi, seperti padang pasir, tak boleh menumbuhkan tanam-tanaman, rumput dan lain sebagainya. Ada qalbun mukhbit, yang tunduk, yang semua meliputi, yang rendah, yang tenang, yang beriman, yang bertauhid. Dan qalbun marid, yang sakit. Sakit ini boleh dilihat mana yang majority. Kalau sakitnya lebih dominan, nanti kalau dibiarkan boleh mati. Kalau sakitnya itu minority, kalau ingin disembuhkan cepat dan boleh menuju kepada hati yang mukhbit, yaitu yang salim. Yang salim, yang selamat. Jadi saya sebetulnya lebih teruja kalau membincangkan hati itu sesuatu yang tidak dapat dilihat, tapi esensinya kita hidup itu dengan hati kita. Hati kita berfungsi untuk berfikir, sedangkan jiwa kita berfungsi untuk melaksanakan apa yang kita fikir. Sehingga ketika jiwa kita melaksanakan apa yang kita fikir, bila yang kita fikir perkara bagus, lalu kita buat, maka jiwa kita akan tenang. Apa yang kita fikir jika bagus, maka hati kita akan tenang. Maka pemikiran yang bagus menghasilkan hati yang tenang. Perbuatan yang bagus boleh menghasilkan jiwa yang tenang. So kita sekarang ini nak healing jiwa, kena healing hati. Itu perlu untuk diklarifikasi. Maka saya melihat konteks orang dulu mungkin tidak diliputi oleh stres. Kalau sekarang dunia secara majority 80% adalah diliputi oleh orang-orang yang stres. Karena itu perbincangan saya lebih kepada penyusunan untuk dapat diaplikasi secara kronologi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan penyembuhan dalam hati supaya tak berlaku sakit hati, dan penyembuhan dalam jiwa agar tidak berlaku rasa gelisah. Itu yang saya dapatkan yang baru lah. Jadi saya tidak duplikat langsung apa yang ditulis oleh mereka, karena fokus saya kepada tafsiran. So saya bila susun jenis-jenis hati itu, saya akan rujuk tafsiran, dan tafsiran pun saya akan pilih mereka-mereka yang intens saja dalam bidang tazkiyah, dalam bidang hati, sehingga mereka boleh punya term yang tidak keliru. Tapi mereka yang tak fokus, saya tengok itu tidak konsisten dalam menyebutkan nafsu ataupun dalam menyebutkan qalbu. Jadi mereka bertukar-tukar. Tapi kalau yang konsisten dalam kajian yang seperti ini, mereka tidak akan tertukar istilah tersebut. Baik, terima kasih Ustazah. Kita sedang bersama dalam cara buku, membicarakan buku Risalah Qalbu, Bekal menuju puncak destinasi. Kalau kita lihat dalam mutakhir ini, tema-tema
macam di pesta buku lah. Yeah. Buku-buku bertemakan healing agak popular. Mana-mana lah banyak syarikat sekarang ni mengangkat tema-tema healing. Apa beza healing apa healing yang sepatutnya yang kita perlu faham, dan apa beza dengan yang cuba dibawa oleh cuba diperkenalkan sekarang, cuba dipopularkan sekarang? Okey, saya melihat kalau isu healing sekarang terkait dengan jiwa manusia. Karena saya melihat mereka yang mengadakan tema-tema healing selalu terkait dengan jiwa. Ada baru sahaja dibuat masa Ramadan jiwa Al-Quran. Pembentang menyebut healing dalam tajuk jiwa Quran itu. Jadi kalau healing itu mungkin saya lebih setuju dimaknai seperti syifa dalam Quran. Dan syifa dalam Quran itu objek yang akan diobati itu adalah sodrun, dada. Dan dada itu secara spiritual kalau dibuka itu banyak penyakitnya, dengki, benci, dendam, marah. Itu penyakit dalam dada. Yang itu membuat orang tidak tenang jiwanya. Jadi saya melihat bahwasanya secara medikal kalau kita bincang tentang kesehatan organ itu perubatan. Bahasa Qurannya dawa, tadawi. Tetapi kalau healing bahasa Qurannya syifa, penyembuhan. Ya. Sebab itu Allah menggunakan kata wasyifaun lima fis sudur. Ya. Dan bagi saya healing itu dia kena melibatkan, kalau kita bergantung kepada kita punya keyakinan. Ya. Kalau dalam Quran sebutan untuk penyembuhan itu yang menggunakan syifa mesti meliputi dua, hati dan jiwa. Hati kalau bahasa Qurannya qalbu, kalau jiwa bahasa Qurannya nafsu. Tapi sayangnya orang kita bila sebut nafsu itu sudah konotatif buruk. Sedangkan nafsu itu memiliki sifat yang berganti-ganti. Kalau kita sedang baik, maknanya nafsu kita itu baik. Kalau kita sedang jahat, nafsu kita itu buruk. Jadi jangan pahami nafsu itu suatu yang buruk. Nafsu itu tunggangan kita yang perlu kita kendalikan, yang kalau kita bebaskan, kita akan dibawa kemana-mana. Itu nafsu. Ya, karena itu saya melihat healing kalau disamakan dengan syifa itu adalah meliputi dua perkara. Kena faham tentang kalbu itu sendiri dan kena faham tentang nafsu itu sendiri. Nafsu bahasa Melayunya adalah jiwa, kalbu bahasa Melayunya adalah hati. So, kita belajar bagaimana menyembuhkan hati kita daripada luka hati, ada luka batin, sampai ada pendekatan inner child, ya, karena trauma di masa lalu. Ya, sedangkan Quran dah menyebut setiap manusia punya masa lalu. Kita tak tahu bahwa mereka sedang struggle untuk melepaskan masa lalu. Kalau orang baik itu hanya bersandar kepada orang yang baik, pendosa nak sandar kepada siapa? Jadi pentingnya sebutan healing itu kena diluruskan semula. Kita tak nak healing instan, tetapi kita ingin healing by proses. So proses itulah yang akan melayakkan kita punya quality dalam mengarungi kehidupan. Baik, jadi ayat yang perlu kita ingat di sini ialah healing tu by proses. Penyembuhan tu memerlukan proses, bukannya segera, bukan instant. Baca buku dah boleh healing, bukan macam tu. Dia perlu apa? Step by step, kena ada cara, kena istiqamah lah. Seperti mana konsep yang cuba dibawa dalam buku ini juga. Menuju puncak destinasi itu perlu istiqamah. Bagaimana kita setiap hari kita bekerja, kita istiqamah bekerja supaya kita tahu apa yang kita dapat daripada kerja bukan sekadar gaji, tetapi lebih daripada itulah. Kalau ada soalan kita boleh ambil. Kalau sesiapa ada soalan boleh bertanya sambil saya tanya Ustazah. Kat sini kita ada jual buku ni tapi stok agak terhad. Tinggal tak tahu tak sampai 10 pun. Sebab memang baru sampai dari kilang dan kilang belum dapat keluarkan sikit dulu. Ada 3 tempat di pesta buku ni. Jadi salah satunya di sini. Kami beri diskaun 10%. Harga asal 150. Sudah selepas diskaun RM135.
Jadi agak berbandoi lah sebab ada 531 muka surat, agak tebal juga. Jadi secara ringkas Ustazah, kalau ada orang tanya buku ni tentang apa, mungkin tadi Ustazah dah cerita tapi kita nak tahu secara ringkas. Kalau orang tanya buku tentang apa, kita cakap oh tentang ini. Ataupun dia tidak boleh diringkaskan. Boleh, insyaAllah. Jadi manfaat yang akan kita dapat, testing, manfaat yang akan kita dapat daripada membaca buku ini adalah kita berusaha untuk menjadi orang yang selamat dunia akhirat dengan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Tuhan kita, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya coba sebetulnya untuk menarik pembacaan saat ini. Orang kalau sekarang akses kepada kenikmatan itu besar, sedangkan pada pemikiran itu sedikit, maka kita coba buku yang tebal itu disusun secara sistematik, ya. Misalnya kalau kita bincang satu hati begitu ya, saya akan buat 5 poin sehingga kita tidak keluar dari 5 poin itu saja. Bila kita contoh bincang qalbun salim begitu ya, kita akan letak dulu ayat mana yang akan kita jadikan sebagai dasar perbicaraan sehingga kita tidak melaut, tak mengada-ada. Ayat itu yang akan saya sistematikakan, saya segmenkan, kemudian saya akan kasih kefahaman, ikutkan tafsir yang saya pilih yang fokus dalam bidang itu. Saya uraikan pemaknaan semua, baru yang kedua saya masuk definisi. Ini pendekatan dalam universiti adalah lepas kita uraikan secara umum, baru kita tarik kesimpulan. Definisinya qalbun salim itu apa? Bila sudah tahu definisinya apa, akan ada satu gambaran dalam pemikiran pembaca, ya. Apa pentingnya aku nak berqalbun salim begitu? So saya akan uraikan manfaatnya. Apa kelebihan orang yang memiliki qalbun salim? Saya uraikan dan semuanya akan saya rujuk pada Quran dan Sunnah karena kita memang berbincang tentang satu kebenaran. Yang kebenaran itu hanya ada pada satu lingkaran pada 4 titik. 1 nas yang sahih, 2 akal yang sehat, 3 fitrah yang lurus, 4 reality yang objektif. Kalau 4 itu ada, insya Allah kita berada di kebenaran. So saya masukkan 4 itu dalam perbincangan, termasuk huraian-huraian yang sifatnya adalah ilustrasi, ya. Kemudian yang keempat, bila kita sudah tahu manfaatnya, memang dalam diri pembaca akan ada rasa macam mana aku nak boleh buat nak berqalbun salim ini. So saya akan rumuskan kaedah-kaedahnya. Bagaimana cara menjadi pribadi yang berqalbun salim? Itu pun saya akan cari ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menjelaskan tentang kaedah meraih. Baru yang kelima, kita nak cek diri, refleksi diri. Betulkah aku ini tidak berqalbun salim? Apa kriteria-kriterianya? Saya akan sebut. Jadi 5 poin itu memudahkan pembaca sebetulnya, sehingga ada yang baru semalam datang ke Rami, baca ini katanya nak terus habiskan 1 buku. Pasti dia stop sendiri. Tak nak Ustazah. Sebab bila saya bagi 1 buku, istafti qalbak, kalau ada masalah, tolong tanyakan pada hatimu. Hati yang apa? Yang ini, yang 10 sudah ada ini. Baru layak kita berfatwa pada diri kita. Kalau 10 hati ini tak ada, tak boleh kita nak beristifta. Bila dia baca buku yang istafti qalbak yang saya bagi itu, katanya langsung habis. Sebab itulah masalah orang hari ini. Bila saya susuli dengan Risalah Qalbu, terus teruja nak beli ke sini, dari Terengganu nak ke sini beli buku ini. Jadi saya melihat bahwasanya permasalahan kita tidak akan tuntas selagi perkara yang menjadi esensi kita tidak tuntas. Ya. Walaupun kita faham nanti buku ini, belum tentu kita boleh buat juga. Karena Allah mengajarkan kita bagaimana kita bertawakal penuh kepada Allah ketika kita tahu perkara itu. Begitu Kak. Kalau sekarang kita lihat macam tadi saya kata tentang stres kan, masalah kalau barat panggil masalah psikologi, dan jadi satu isu yang sangat memburuk lah dalam masyarakat. Sikit-sikit dikaitkan dengan masalah kejiwaan. Adakah ini disebabkan oleh cabaran semasa ataupun memang orang sekarang tu memang lemah oleh masalah psikologi, ataupun sebenarnya dulu ada tapi tidak dibicarakan secara meluas?
Permasalahan psikologi sudah muncul dari sebelum zaman Nabi Muhammad lagi, ya, dari zamannya Nabi Adam bersama iblis. Permasalahan psikologi itu sudah ada. Psikologi itu ilmu yang berkait tentang masalah pemikiran dan perilaku. Tapi orang kebanyakan melihat kepada psikologi itu kejiwaan. Sedangkan jiwa itu tidak dapat dipisahkan dari qalbu. Saya bagi contoh, kalau kita mau belajar, selalu cakap apa? Malas lah. Yang malas itu siapa? Yang malas itu siapa? Nafsu kita. Saya lihat zaman ini adalah zaman yang banyak penyakit-penyakit psikologi berlaku. Karena apa? Daya pemikiran telah dimatikan dengan banyaknya gadget, dengan game, dengan segala apa yang melalaikan hati untuk berpikir, tapi nafsu puas karena sifat nafsu itu malas untuk diajak belajar, tapi ketika belajar itu menggunakan hati. Dia tak boleh pisah. Oke. Tuan Azam tengah buat apa? Sedang study. Maknanya sedang melakukan activity. Maknanya jiwanya sedang beraktiviti. Tapi ketika jiwa beraktiviti itu, dia memerlukan qalbunya untuk menganalisis, untuk memikirkan. Sampai terhasil ilmu, baru nanti dibagikan kepada nafsu tadi itu, jiwa itu, kau buatlah. Jika tidak buat, itulah yang berlaku stres. Itulah yang berlaku gelisah. Sehingga bagi saya healing itu adalah sesuatu yang terkait bagaimana kita belajar berpikir untuk menyelesaikan hidup kita ini dengan diridhai Tuhan kita, untuk akhirnya kita melakukan satu perbuatan yang dikategorikan takwa, sehingga fitrah kita, hati nurani kita mengatakan kamu layak untuk tenang. Jadi saya melihat zaman sekarang ini adalah zaman yang berada pada kemuncak penyakit stres, anxiety, atau penyakit-penyakit psikologi. Sebab hati telah dibenamkan daripada aktivitinya untuk berpikir. Kita sanggup tidak makan sehari, kita sanggup untuk tidak menikmati hiburan ketika kita belajar. Mengapa? Karena orang belajar itu hakikatnya dia sedang bertemasya pada satu tempat yang tidak terbatas. Sampai anak kita, pasangan kita, mak kita panggil, jom makan, baru kita sadar bahwa kita berada di dunia baru, yaitu di samping ibu kita, anak kita, pasangan kita. Tapi sebelumnya itulah yang sebetulnya satu kenikmatan. Orang dulu berpikir itu nikmat. Karena apa? Doa mereka sentiasa wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina. Bagi kenikmatan telingaku mendengar kebenaran, mataku melihat kebenaran, hatiku melihat memikir kebenaran. Tapi sekarang bagi telingaku nikmat dengar musik, bagi mataku nikmat melihat perempuan-perempuan cantik, bagi hatiku nikmat untuk berkhayal. Akhirnya leka. Jadi juga saya melihat buku Risalah Qalbu ini ketika dibaca, difahami dengan niat untuk menyembuhkan luka hati, penyakit psikologi, penyakit dalaman, saya rasa bolehlah untuk mengarah ke situ. Tapi bagi saya pasangannya ini masih belum ada lagi, yaitu Risalah Jiwa. Nah, cuma saya masukkan sedikit dalam tazkiyah nufus ya. Akan datang. Doakan insyaallah akan datang ya Risalah Jiwa itu sebagai pasangannya. Kalau dalam bab satu ni, kalau bolehkah kita anggap istiqomah tu macam kita fokus dengan sesuatu? Fokus dengan Fokus dengan buat sesuatu. Sebab mungkin tadi kalau kita kata orang sekarang ni dia kurang fokus. Maksudnya kurang istiqomah. Bagaimana nak istiqomah dalam keadaan yang banyak cabaran sekarang? Okey. Saya beritahu ya. Istiqomah itu bukan setakat konsisten. Be consistent. Istiqomah itu bukan konsistensi. Dalam Quran itu istiqomah itu kalau setakat konsistensi, misalnya saya mencuri dan saya konsisten mencuri, adakah itu saya istiqomah? Istiqomah tak itu? Karena itu para ulama merumuskan istiqomah itu paling tidak ada 3 syarat dikatakan istiqomah. Jika akak boleh detect
Bagaimana dengan situasi yang kita sibuk, boleh tak istiqomah begitu ya? Istiqomah itu satu, dia ada pengetahuan tentang sesuatu yang akan dia kerjakan. Pemikiran untuk istiqomah. Yang kedua, dia ada suatu